Terima kasih. Kita teruskan lagi videonya. Di video sebelumnya kita sudah bisa memfilter sebuah produk dengan menggunakan nama produk. Ada beberapa hal yang harus saya klarifikasi. Yang pertama, dokumentasi MongoDB gitu ya. Nah, itu kemarin saya salah gitu. Jadi agak sulit ketika coding terus menjelaskan kemudian mencari juga. Nah, jadi ada satu dokumentasi yang perlu kita bahas gitu ya sebelum kita masuk ke eh, menambahkan produk gitu ya. Kemudian menghapus produk, mengupdate produk. Ada satu eh, modul yang harus kita bahas dulu. Ini yang pertama bisa dicari ya. Namanya Mongoose nih. mongoose.js.com gitu. Nah, di sini ada beberapa query yang akan sering kita gunakan. Ini yang kemarin kita gunakan ada model.find. Model itu modelnya seperti yang sudah saya contohkan ya kemarin. Nah, jadi di sini modelnya itu adalah produk. Jadi kalau user berarti user.find gitu ya. Kemudian ada di sini find one, ada find by ID and delete. Artinya kita menghapus satu model berdasarkan ID-nya gitu. Oh, redirecting salah. Kita hapus dulu ke sini. Kemudian ada find by ID and update. Kita mengupdate sebuah model dengan yang berdasarkan ID-nya. Nah, ini sama semua. Jadi ini ada beberapa yang harus saya klarifikasi dulu ya. Jadi dokumentasinya itu adalah dokumentasi Mongoose gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana caranya kita menambahkan data produk ke dalam database kita gitu ya. Database kita. Oke, kita lanjut aja. Kita akan buat dulu endpoint-nya. Ya, endpoint, router, API sama aja lah ya semuanya. Jadi yang jelas kita akan bikin endpoint-nya dulu di sini. Di sini sudah menampilkan seluruh produk, menampilkan satu produk. Kita di atasnya aja sekarang. Router.post. Kita tambahin misalkan add product. Mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, misalkan tambah produk atau apa gitu ya. Ini add product ini aja. Nah, setelah ini kita seperti biasa menggunakan asynchronous gitu. Nah, ini kalau ada yang next gitu ya, ini next untuk errornya sih, cuman mau ditambahin juga boleh, nggak juga apa-apa. Tuh. Oke, kita menggunakan try catch statement, yang ini kita kopas aja, yang untuk errornya. Nah, yang pertama, ketika kita mau menambahkan data produk ke dalam database kita, harus ada yang kita ambil dari mana? Dari body-nya gitu. Makanya kita butuh ya namanya body parser di sini. Nah, body parser ini untuk mempas isi body atau dari front end ke server kita gitu ya. Nah, kita akan bikin dulu. Oke. Kita ambil dulu datanya dari body gitu ya. Jadi nanti di body kita lihat dari model biar nggak pusing nantinya. Nah, jadi yang akan diambil dari body pertama name, nama produknya, kemudian deskripsi produknya, kemudian kategori gitu ya. Kemudian price, setelah price, capitalnya berapa, modalnya. Kalau profit kita nggak perlu ambil profit, karena nanti kita akan hitung otomatis di sini harganya dikurangi modalnya berapa gitu. Terus kita isikan stoknya, kemudian weight-nya juga harus kita masukkan.
Nah, rating kita tidak dimasukkan, kemudian image juga nggak dulu, nanti saya jelaskan dulu. Nah, berarti harus ada yang kita edit juga nih. Rating ini jangan false ya, jangan true, maksudnya kita menjadikan false juga. Kenapa? Karena ketika dia true, database-nya nggak bakal nerima gitu. Nah, kemudian rating ini require-nya true ya, require-nya true, kita hapus aja dulu jadi false, terus kita kasih default jadi 0, gini aja. Jadi setiap data produk yang ditambahkan gitu ya, data produk yang ditambahkan, dia nggak akan punya data reviewnya dulu. Nah, tapi nanti ketika ada user yang mau mereview, kalau dia nggak ngasih rating, dia secara otomatis nanti ratingnya 0 gitu. Nah, ini wait dulu. Oke, kayaknya udah ya. Oke, udah diambil dari mana? Diambil dari rec.body. Rec.body. Nah, seperti ini. Jadi kita ngambil datanya dulu. Setelah itu baru kita buat ininya, apa variabel produknya yang kita akan menggunakan await karena kita akan menunggu koneksi ke database. Jadi kalau kita nggak pakai await, ini nggak terbaca jadinya. Jadi dia nunggu dulu sampai ke database-nya berhasil ditambahkan, baru gitu ya. Nah, baru nanti produknya jadi. Tapi kalau kita nggak pakai await, itu jadi nggak bisa nunggu terkoneksi dulu ke database gitu. Jadi harus ada namanya asynchronous di situ. Oke, await. Kita masukkan produknya, product.create gitu ya. Nah, yang kita create itu berdasarkan dari sini ya, name. Nah, kita sesuaikan name berarti nama, kemudian berarti deskripsi, kategori, kemudian price kita masukin price, capital kita masukin capital gitu ya. Nah, sekarang kita stok dulu ya. Stok, kemudian wait. Nah, kan di sini di modelnya itu ada nama profit ya. Nah, kita akan masukkan dulu profitnya. Cara menghitungnya adalah cons profit sama dengan price dikurangi capital gitu ya, nggak usah dikali 100 kali capital. Nah, berarti kita masukin sini profit. Nah, seperti ini. Oke, kita save dulu. Produk ini kita save dulu modelnya. Nah, kita belum masukin image ya, belum masukin image. Nanti setelah ini kita masukin image dulu. Oke, kayaknya udah. Nama udah, deskripsi kategori price, stock udah, wait, rating nggak usah ya. Nanti rating dihitung secara otomatis ketika dia user ngasih rating, nanti terhitung sendiri nanti deh. Ya, nanti untuk perhitungan rating. Oke, kayaknya cukup dulu segini. Terus kalau kita kasih ini dulu ya, if tidak ada produk gitu, terus kita return res.status 500 JSON, kita kasih error dulu. Error isinya itu adalah produk gini, produk gagal ditambahkan, seperti ini. Ditambahkan, kalau dia berhasil berarti res.status.message ini ya, kita buat dulu, kita isinya apa, produk berhasil ditambahkan, seperti ini. Oke, terus biar kelihatan produknya, kita bikin dulu seperti ini.
Sip, ya. Oke, kita akan tes di Postman. Oke, di sini produk kita tambahkan dulu add request gitu ya. Add product. Oke. Karena kita mau menambahkan, berarti di sini jangan get, tapi dia post. Ya, kita masukkan URL-nya. Kemudian oke, products gini ya. Add product. Oke, terus kita pilih body. Kita cek lagi di sini. Nah, ini add product. Oke. Kemudian row teksnya kita rubah ke JSON. Nah, yang harus kita perhatikan, data body di sini ini harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, harus sesuai yang ada di sini. Itu kita tes dulu. Nama misal nama name gitu ya. Kita coba dulu misalkan produk 1 gitu. Kemudian dash-nya misal percobaan create data in database gitu. Kemudian apa lagi? Kategori. Oke, kita masukkan kategori. Kita masukkan misalkan laptop gitu ya. Kemudian price. Berarti angka ya. Price-nya angka kita tambahin misalkan harga jualnya itu 6.750.000 misalnya. 123. Nah, kemudian capital. Modalnya berapa? Modalnya misalkan 6 juta, tuh 23 gitu ya. Ini ada yang salah, nggak dikasih koma. Oke, setelah capital apa lagi? Oke, stok ya. Kita masukkan stoknya berapa? Stok itu juga dia number ya, kalau nggak salah. Stok type-nya number. Oke, kita masukin misal stoknya 100. Kemudian kita masukin weight, beratnya berapa? Berat juga pasti angka, ini dalam satuan gram ya. Dalam satuan gram, karena itu peraturan dari Raja Ongkirnya dihitung berdasarkan gram. Jadi kalau 1 kilo 1000 kilo, 1000 gram. Kita anggap di sini 6 kilo, berarti 6000 gram. Oke, terus apa lagi? Harusnya udah. Ya, nama, deskripsi kategori, price, capital, stock, dan weight. Oke, kita coba send. Kita coba send. Berhasil ya. Nah, ini ada pesannya, message-nya produk berhasil ditambahkan, kemudian ada tampilan produknya gitu ya. Nah, produk 1 gitu. Kalau kita cek di sini misalkan products, kemudian kita send, harusnya sudah muncul produk kita. Nah, produk kita lihat dulu paling bawah. Paling bawah ini, karena di sini nggak ada, di database ini nggak ada created ad-nya ya. Nggak ada created ad-nya. Ada nggak created ad? Nggak ada, adanya hanya update ad. Ini ada di paling bawah berarti. Nah, produk 1, nah ada created ad-nya. Kalau yang lain ada nggak? Oh, ada. Ada created ad-nya juga ya. Oh, baju pria keren ini. Oke, kalau begini, kalau kita pengen merubah apa namanya? Jangan, nanti dulu deh ya, begini dulu. Oke, berarti kita bisa berhasil memunculkan produk kita di database. Menambahkan produk kita ke dalam database. Jadi gini. Coba kalau kita mau ambil single produk gitu ya. Produknya yang ini. Ini kita tutup aja. Oke. Sip, kita send. Nah, muncul ya. Nah, itu dia. Itu maksud saya. Nah, kita berhasil menambahkan produk. Oke, terus kita akan menghapus satu produk.
ya. Di video berikutnya, artinya kita akan menghapus satu produk dulu. Nanti setelah itu kita update di video berikutnya lagi, kemudian nanti kita tambahkan autentikasinya. Jadi maksudnya di sini, ini harusnya yang bisa menambahkan produk itu hanya admin gitu ya. Jadi kan di sini dia belum login gitu. Jadi dia bisa menambahkan, nanti yang bisa menambahkan barang atau yang menambahkan produk ke database kita itu siapa aja gitu. Jadi harus kita berikan middleware sebagai autentikasinya nanti di sini gitu. Tapi nanti itu belakangan ketika kita sudah sampai ke update produk gitu ya, di update produk. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.